Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait perdarahan saluran cerna bagian atas. Tadi ya Dokter Bella, silakan dokter untuk kembali melanjutkan. Tadi kita udah sampai pembahasan apakah semua pasien itu akan diendoskopi gitu ya. Jawabannya belum tentu semuanya akan diendoskopi, karena memang endoskopi ini sih kan memasukkan alat ya ke kamera gitu ya, masuk ke alat lewat mulut, nanti dilihat lah ada kameranya gitu, ada komputernya. Sebenarnya manfaatnya adalah untuk mengetahui kerusakannya udah sampai mana, esofagus, lambung, dan duodenum. Nah, pasien-pasien yang memang harus dilakukan endoskopi itu ada alarm sign-nya ya. Biasanya pasien-pasien yang dispepsia ya disertai dengan adanya alarm sign, atau memang pasiennya dispepsia tapi usianya sudah lebih dari 55 tahun. Itu sudah dianjurkan untuk melakukan endoskopi gitu. Alarm sign-nya salah satu yang pertama adalah anemia ya, anemia. Terus yang kedua adalah kehilangan berat badan ya, karena dia mungkin muntah terus, atau misalnya nggak ada makanan yang masuk, jadinya dia kehilangan berat badan, atau memang dia sama sekali tidak bisa makan atau ada gangguan makan, dan juga gejalanya itu progresif terus menerus ya, udah pakai obat tapi dia tidak respon terhadap terapi begitu. Atau memang tadi melena atau hematemesis, feses darah, muntah darah, atau memang fesesnya kehitaman, itu sudah dianjurkan atau memang sudah menjadi gold standarnya adalah endoskopi ini sendiri. Nah, nanti dimasukin kamera melalui mulut sampai ke lambung, bahkan sampai bisa ke usus ya, sampai ke duodenum. Nanti dilihat apakah memang ada luka atau perlukaan pada organ tersebut. Nah, untuk terapinya bagaimana? Jadi sebenarnya tujuan terapi dari perdarahan ya, berarti menghentikan perdarahan itu begitu. Menghentikan perdarahan. Kalau misalnya pasiennya sudah ke tahap stabilisasi hemodinamiknya tadi, yang misalnya tensinya turun, terus akralnya sudah dingin menuju ke arah shock ya istilahnya, maka kita akan menstabilisasi hemodinamiknya itu begitu. Dan jangan sampai terjadi perdarahan yang berulang. Jadi kita akan mencegah terjadi perdarahan yang berulang. Kenapa nih? Karena hemoglobin itu kan penting ya di dalam tubuh kita. Dia itu membawa oksigen gitu. Jadi sampai pasiennya bisa sesak hebat, lemah, itu karena hemoglobin yang tadi yang kurang. Jangan sampai terjadi lagi nih perdarahan yang membuat pasiennya lemah seperti itu. Ini sebenarnya tujuan terapi dari PSCBA ini sendiri ya. Nah, kalau misalnya yang terapi non farmakologi bisa juga nanti diobatinya melalui tadi endoskopi. Selain untuk penegakan diagnosis, endoskopi itu juga bisa pengobatan. Nah, tapi ini untuk yang mengerjakan adalah spesialis penyakit dalam ya, penyakit dalam, tapi dia sudah konsultan gastrohepato, biasanya seperti itu. Nah, ini juga sama ya, intinya adalah kalau misalnya ada kehilangan darah maka akan diganti dengan darah begitu. Jadi ada transfusi nanti di akhir kalau misalnya HB-nya atau hemoglobinnya itu rendah. Ini ada juga non farmakologi, dibuat balon ya pada pasien-pasien yang punya perdarahan pada varises esofagus. Jadi nanti dimasukkan balon gitu untuk menekan perdarahannya. Oke, ini juga, ini nice to know aja ya untuk pengobatannya. Nah, ini yang paling penting ya adalah pencegahannya gimana gitu ya. Jadi yang pertama untuk pemirsa, jangan konsumsi atau menghindari konsumsi obat antiinflamasi dalam jangka panjang, tidak sesuai dosis ataupun tanpa konsultasi ke dokter. Dan tidak sedikit-sedikit kita minum obat nyeri itu gitu ya. Karena obat nyeri itu punya efek sampingnya tadi. Asam fenamat, contohnya ibuprofen atau natrium diklofenak, intinya adalah anti nyeri, itu harus dengan resep dokter atau memang dibarengi dengan obat lambung, biasanya seperti itu ya. Jadi lambungnya enggak serta-merta langsung luka. Yang kedua, mengobati GERD sesuai dengan anjuran dokter, mengkonsumsi makanan sehat tadi ya, hindari makan pedas, asam, dan juga memperbanyak konsumsi serat untuk mencegah pengerasan tinja, menjaga berat badan ideal. Ini juga yang paling penting dari materi kita hari ini, menghindari konsumsi minuman yang beralkohol dan tidak merokok. Semuanya adalah zat iritatif untuk lambung kita begitu.
Baik dokter, silakan dokter untuk kembali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya untuk saluran cerna sendiri itu kembali lagi bukan dari olahraga dan sebagainya ya dokter ya, tapi ini lebih ke pola makan. Baik dari pola makan yang sehat, terus juga tidak mengkonsumsi yang seperti alkohol, merokok dan sebagainya, dan apalagi kalau penggunaan obat anti nyeri tadi ya dokter ya. Jadi memang harus ketika kita menggunakan obat anti nyeri itu harus dengan resep dokter ya tentunya ya dokter ya, dan jika memang masih bisa kita tahan nih rasa nyerinya tentunya lebih baik untuk kita tahan ya. Baik, terima kasih dokter Bella dan dokter Weti sudah hadir pada hari ini. Tentunya kita membahas terkait perdarahan pada saluran cerna bagian atas, dan buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus dokter kita dari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifah Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.